Amitofo, siswa-siswi kelas 4, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mata pelajaran IPS, tema 3, subtema 3. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bu Tiara akan sampaikan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan manfaat dari sumber daya alam hayati dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menyajikan informasi tentang pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka. Nah, kita tahu sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam hayati, yaitu yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu, apa itu sumber daya alam hayati? Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sumber daya alam hayati ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam hewani dan yang kedua sumber daya alam nabati. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas mengenai sumber daya alam nabati. Apa itu sumber daya alam nabati? Sumber daya alam yang berasal dari sumber tumbuh-tumbuhan. Nah, berikut contohnya. Contoh dari sumber daya alam nabati yang pertama, sumber daya alam nabati yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan bumbu, contohnya adalah buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, dan biji-bijian. Nah, kemudian untuk bahan bangunan, contohnya pepohonan kayu keras seperti kayu jati, kayu pinus, kayu albasia, kayu mahoni, kayu jabon, lain sebagainya. Nah, untuk bahan baku pakaian, contoh sumber daya alam nabatinya yaitu kapas, serat pisang, serat nanas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku obat herbal, contohnya yaitu dari tumbuh-tumbuhan kunyit, kencur, lada, jahe, lengkuas, serai, teh, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai sumber daya alam hewani. Apa itu sumber daya alam hewani? Sumber daya alam yang berasal dari hewan ataupun binatang. Nah, adapun contoh sumber daya alam hewani yang dapat dimanfaatkan yaitu yang pertama, dimanfaatkan sebagai transportasi, contohnya yaitu kuda, sapi, keledai, dan unta. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu untuk bahan makanan, contoh sumber daya alam hewannya yaitu sapi, kambing, bebek, ayam, itik, dan lain-lain. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan pakaian. Contoh sumber daya alam hewannya yaitu domba atau biri-biri sebagai bahan baku wol, sapi, domba, buaya dimanfaatkan kulitnya untuk bahan baku pembuatan jaket, tas, sepatu, dan lain-lain. Kemudian manfaat yang keempat untuk wisata atau dilihat. Contohnya yaitu hewan yang ada di kebun binatang. Kemudian hewan-hewan peliharaan. Nah, berikutnya yaitu pelestarian sumber daya alam. Kita sudah memanfaatkan sumber daya alam. Tuhan sudah menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia.
Nah, tugas manusia yaitu menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Nah, berikut contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang harus dilakukan oleh manusia. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Kemudian yang ketiga, menanam tumbuhan atau pohon. Kemudian yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, berikut contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, yang pertama, berburu hewan langka. Kemudian melakukan penggundulan dan pembakaran hutan secara liar. Lalu membuang sampah sembarangan. Kemudian menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, sehingga sumber daya alam menjadi habis ataupun langka. Kemudian yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam tetapi tidak memperhatikan kelestariannya. Lalu yang keenam, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Itu tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Baiklah, sampai di sini saja materi pembelajaran kita hari ini mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati dan pelestariannya. Terima kasih atas perhatian siswa-siswi kelas 4. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti materi kita hari ini. Tetaplah semangat belajar dari rumah dan ingat, teruslah jaga kesehatannya. Amitofo semuanya.